Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Kelas 5 Tolha bin Ubaidillah. Semoga kalian selalu sehat, tetap semangat, belajar di rumah, dan tidak pernah bosan mendengarkan apa yang Ibu sampaikan setiap daring ini ya anak-anak. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan pembelajaran tematik kalian pada tema 5G, subtema 2, pembelajaran ketiga. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya, yaitu siswa dapat menulis informasi penting teks narasi sejarah. Kedua, siswa dapat menjelaskan peristiwa heroik dalam menyambut proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan manfaat persatuan dan kesatuan dalam keragaman di masyarakat. Baik anak-anak, Ibu pertama kali akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia yang bisa kalian buka di halaman 57. Di sini judulnya adalah menulis informasi penting teks narasi sejarah. Kalian masih ingat kan arti teks narasi itu? Nah, di sini untuk mengingat kembali cara menggali informasi teks narasi sejarah dapat menggunakan pertanyaan. Untuk membuat pertanyaan yang berkaitan dengan teks narasi, kita perlu memahami isi teks dengan teliti. Jadi kalian baca terlebih dahulu dengan teliti mana yang termasuk teks narasi. Nah, gunakan kata tanya untuk membuat pertanyaan yang sesuai dengan teks narasi. Jadi tidak boleh menyimpang dari apa yang ada di teks tersebut ya. Jadi harus sesuai dengan isi teks yang kalian baca. Selanjutnya bisa kalian buka di halaman 59, di situ ada IPS, menjelaskan peristiwa heroik dalam menyambut proklamasi kemerdekaan. Berita proklamasi menyebar melalui siaran radio, surat selebaran, juga para utusan yang kebetulan menghadiri sidang PPKI, antara lain yang pertama, Teuku Muhammad Nasan yang diangkat menjadi Gubernur Sumatera. Yang kedua, Samratulangi diangkat menjadi Gubernur Sulawesi. Yang ketiga, Ketut Pujo diangkat menjadi Gubernur Nusa Tenggara. Yang terakhir, keempat, P. Muhammad Nur diangkat menjadi Gubernur Kalimantan. Peristiwa heroik yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia antara lain yang pertama Surabaya yang terjadi pada tanggal 19 September 1945. Peristiwa ini yang terjadi di Surabaya melatar belakangi oleh tindakan-tindakan orang yang mengibari bendera Belanda yang ada di puncak Hotel Yamato yang kita kenal sebagai insiden Hotel Yamato. Dan yang kedua, Semarang pada tanggal 14 Oktober 1945, pada tanggal 14 Oktober 1945 sekitar 400 orang melawan 400 orang ini tawanan Jepang dari pabrik gula Cepiring diangkut oleh pemuda Indonesia untuk dibawa ke penjara dulu di Semarang dan berlangsung pertempuran 5 hari di Semarang dengan korban 900 orang. Selanjutnya bisa kalian lihat di halaman 60 itu ada Sumbawa atau yang terjadi pada bulan Desember 1945. Di Pulau Sumbawa, pemuda-pemuda di Indonesia pada bulan Desember 1945 berusaha merebut senjata dari Jepang. Di Gempe terjadi pemberontakan antara 200 pemuda dan di Sape sekitar 400 pemuda yang merebut senjata di markas Jepang. Nah, yang terakhir ini adalah Kalimantan pada tanggal 14 November 1945. Di Balikpapan pada tanggal 14 November 1945, sejumlah 8.000 orang berkumpul depan kompleks Nika sambil membawa bendera merah putih. Selanjutnya kalian bisa lihat di halaman 60 paling bawah, di sini ada PPKN menjelaskan manfaat persatuan dan kesatuan dalam keragaman di masyarakat. Peristiwa heroik yang dilakukan di setiap daerah menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam melawan penjajah. Persatuan masyarakat Indonesia dapat terjadi karena masyarakat mengamalkan sikap rukun. Dengan menerapkan sikap kerukunan dan saling menghormati, kita dapat mempersatukan beragam perbedaan yang ada di Indonesia, yaitu dengan
mewujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa adanya kerukunan dalam masyarakat, masyarakat Indonesia dengan beragam perbedaan tidak akan bersatu. Baik, penjelasan yang Ibu jelaskan hari ini, semoga kalian memahaminya, dan ini ada tugas yaitu mengerjakan paket tematik halaman 58, 60, 61, dan 62. Langsung di buku paket kalian masing-masing ya. Kalau tidak muat langsung ditempelkan atau di staples di buku paket kalian masing-masing. Nah, demikian ya anak-anak. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian Ibu, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.